Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menerangi hati-hati yang gelap, yang menghidupkan jiwa-jiwa yang lalai, dan yang menuntun setiap langkah kita di jalan yang penuh cahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh hiruk-pikuk ini, seringkali kita lupa pulang. Kita sibuk mencari kebahagiaan di luar diri, padahal sumber ketenangan itu telah lama bersemayam di dalam hati kita sendiri, di tempat yang hanya bisa disentuh oleh zikir dan disinari oleh cinta kepada Allah. Tasawuf mengajarkan kita untuk kembali, bukan sekadar kembali dari dosa, tapi kembali kepada fitrah, kepada hati yang suci, tenang, dan tunduk di hadapannya. Jalan ini bukan jalan orang banyak. Ia sunyi, lembut, tapi dipenuhi cahaya. Di sanalah para pencinta Allah menapaki langkah demi langkah, mencari wajahnya di setiap hela napas kehidupan. Mari kita renungi bersama makna yang agung dari kata tasawuf, jalan yang membawa hati dari kegelapan menuju cahaya, dari kelalaian menuju kesadaran, dari diri menuju ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, seseorang disebut ahli tasawuf, sufi, karena batin mereka jernih dengan cahaya makrifat dan tauhid, atau karena mereka dinisbatkan kepada ashabus syufah, atau boleh jadi karena mereka mengenakan pakaian terbuat dari bulu-bulu syuf. Bagi pemula, dalam dunia tasawuf biasa mengenakan kain bulu domba, sementara bagi yang tingkat menengah biasa mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu kambing, dan bagi yang berada pada tingkatan akhir mengenakan kain bulu yang sangat lembut dan halus. Begitu pula kondisi batin mereka berbeda-beda sesuai tingkatan kualitas spiritual mereka. Hal yang sama juga berlaku dalam menu makanan mereka yang juga berbeda-beda. Penulis kitab tafsir Al-Majma' berkata, bagi ahli zuhud yang cocok adalah pakaian kasar, kualitas rendah, begitu pula makanan dan minuman mereka. Sementara yang cocok bagi ahli makrifat adalah segala sesuatu yang halus dengan bahan yang berkualitas. Sebab menempatkan manusia sesuai kapasitasnya adalah bagian dari sunnatullah, sehingga tidak ada yang melampaui kapasitas maupun batasnya. Atau karena mereka masih berada di barisan pertama dalam Al-Hadrah Al-Ahadiyah. Kata tasawuf mengandung 4 huruf, ta, sya'ad, waw, dan fa. Huruf ta'a berasal dari kata tobat. Tobat itu sendiri terbagi menjadi 2 macam, tobat lahir dan tobat batin. Tobat lahir adalah kembali dengan seluruh anggota badan lahiriahnya dari dosa dan sifat-sifat tercela kepada ketaatan, dari penentangan terhadap berbagai perintah Allah menuju ketundukan kepadanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sedangkan tobat batin adalah kembali dengan seluruh anggota batin dari penentangan yang bersifat batiniyah menuju ketundukan batiniyah melalui penyucian dan penjernihan hati. Jika ia berhasil mengganti sifat tercelanya itu dengan sifat yang terpuji, kebajikan, berarti ia telah mencapai makam huruf ta'a secara sempurna. Dan ahli tasawuf menyebutnya dengan kata ta'aib. Huruf syod berasal dari kata syofa, yang berarti jernih, bersih. Jernih ini ada 2 macam, jernih hati dan jernih rasa. Kejernihan hati, syafa al-qalb, adalah membersihkan hati dari berbagai kotoran akibat berlebihan dalam makan, minum, bicara, tidur, maupun akibat terlalu larut dalam gemerlap dunia, amat mencintai pekerjaan duniawi, berlebihan dalam jimak, berlebihan dalam mencintai anak-anak, keluarga, serta larangan-larangan lainnya. Membersihkan hati dari berbagai kotoran tersebut hanya dapat dilakukan dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Pada awalnya, dimulai dengan suara keras, jahir, hingga akhirnya tak lagi terdengar huruf dan suara saat sudah mencapai makom hakikat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Surat Al-Anfal ayat 2. Maksudnya, hati mereka dihinggapi rasa takut mendalam kepada Allah.
Rasa takut itu tidak akan ada kecuali setelah menyadarkan hati dari lelap kelalaiannya dan menyingkirkannya. Jika itu telah dilakukan, maka di hatinya akan terukir gambaran-gambaran gaib dari kebaikan dan kejelekan. Dalam kata hikmah dikatakan, orang alim mengukir, sedangkan seorang arif membuatnya bersinar. Kejernihan rasa, siri, ini dicapai dengan cara menjauhi segala sesuatu selain Allah dan menjauhkan diri kita dari mencintai selain Allah dengan mendawamkan asma tauhid dengan lisan tersembunyi. Jika penjernihan ini telah berhasil, maka maqam syad pun akan sempurna. Huruf wawu berasal dari kata al-wilayah, kewalian, yang merupakan hasil dari penjernihan hati, tasyaftiah. Sebagaimana firman Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Yunus ayat 62. Adapun hasil dari al-wilayah adalah seseorang akan berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya adalah, jadikanlah sifat-sifat Allah sebagai sifat kalian. Jadi, sifat-sifat Allah akan melekat ketika seseorang telah melepaskan sifat-sifat manusia, basyariah, dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits qudsi, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan lisannya. Maka, denganku ia mendengar, denganku ia melihat, denganku ia menyergap, denganku ia berbicara, dan denganku ia berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, bersihkanlah diri dan hati dari segala sesuatu selain Allah, sebagaimana diisyarakan oleh firman-Nya, dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surat Al-Isra ayat 81. Jika ini sudah tercapai, maka sempurnalah maqam wawu. Huruf fa berasal dari kata al-fana' fillah, yang berarti menenggelamkan diri kepada Allah. Jika sifat-sifat manusianya, basyariah, telah mencapai puncak kefanaan, maka sifat-sifat al-hadiyah akan abadi dalam dirinya. Sifat itu tidak akan pernah lenyap dan terhapus, sehingga seorang hamba yang fana akan kekal bersama Rabb al-Bagi dalam keridaannya, dan akan kekallah hati yang fana bersama rasa, siri, dan penglihatannya kepada Allah yang abadi. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah zat Allah. Surat Al-Qasas ayat 88. Kata wajhahu, wajahnya, di ayat di atas bisa ditakwilkan dengan keridaannya, yaitu ridha terhadap amal-amal saleh yang diperuntukkan hanya untuknya, dan amal-amal itu dikerjakan semata-mata untuk menggapai ridhanya. Oleh karena itu, orang yang diridai akan kekal bersama pemberi ridha, Allah. Hasil dari amal saleh itu adalah hidupnya insan al-hakiki, atau disebut juga dengan thiflul ma'ani. Allah Ta'ala berfirman, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal syalih dinaikannya. Surat Fa'athir ayat 10. Setiap amal perbuatan yang diperuntukkan kepada selain Allah, maka di dalamnya terdapat kesyirikan, dan itu adalah kesia-siaan belaka bagi pelakunya. Jika kefanaan telah mencapai puncak kesempurnaan, maka ja akan menghasilkan keabadian, baga, di alam al-qurbah. Sebagaimana firman Allah, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang kuasa. Surat Al-Qamar ayat 55. Dan itu adalah makamnya para nabi dan wali di alam lahut. Firman-Nya pula, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Jika zat yang bersifat baru, al-ha'adits, bergabung dengan zat yang qadim, tidak berawal dan tidak berakhir, maka tak akan tampak lagi wujudnya. Seorang penyair bersenandung, semua sifat zat dan perbuatan, af'al, akan seluruhnya menjadi gadim dan takkan lenyap. Jika kefanaan itu sempurna, maka seorang sufian yang kekal bersama Tuhannya.
Sebagaimana firman Allah, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Allah Ta'ala juga bersabda, Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Sahabat Laila Robbi yang dirahmati Allah, dari pasal ke-6 kitab Sirrul Asrar ini, kita belajar bahwa ilmu tasawuf bukan sekadar dipahami dengan akal, tapi diresapi dengan hati yang tunduk. Tasawuf adalah perjalanan sunyi menuju Allah, perjalanan membersihkan diri dari segala yang bukan Dia. Di setiap sujud, di setiap air mata yang jatuh karena rindu padanya, di sanalah ruh kita mengenal makna sebenar-benarnya cinta. Jalan sufi bukan jalan yang mudah, tetapi ia adalah jalan yang paling indah. Setiap air mata tobat, setiap kesunyian dalam zikir, setiap kali engkau melepaskan ego, semua itu adalah langkah menuju cahaya. Ketika engkau benar-benar jernih, engkau akan menyadari bahwa yang engkau cari di luar sesungguhnya sudah lama bersemayam di dalam. Dan saat engkau melihat dengan mata hati, engkau akan tahu bahwa tiada yang lebih nyata daripada Dia. Dunia mungkin memalingkan, tapi hati yang telah disentuh oleh cahaya makrifat tak akan pernah betah jauh dari Tuhannya. Mari kita terus belajar, bukan agar dipandang tinggi oleh manusia, tapi agar semakin rendah hati di hadapan Sang Maha Segalanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu rindu untuk kembali, yang membersihkan hati dari debu dunia dan meneguk manisnya makrifat dalam setiap zikir yang terucap. Karena hakikat kebahagiaan bukanlah saat dunia memeluk kita, tetapi saat hati ini dipeluk oleh cinta Allah. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.